Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, yang menyertai kami hari lepas hari, kami bersyukur. Kami bisa menikmati hari yang baru. Kami bisa menikmati nafas kehidupan sampai hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji Engkau dan bahkan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Bapa di surga, tolong kami agar ketika firman-Mu disampaikan kepada kami semua, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami, dalam melaksanakan setiap aktivitas kami dengan bersandar penuh pada firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah rendah hati versus rendah diri. Terambil dari Matius pasalnya yang ke-11 ayat 29. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita mendengar dari seseorang yang berkata, aku ini tidak ada apa-apanya, atau aku tidak layak untuk melakukan ini dan itu. Pernyataan itu kita sering menganggap sebagai kerendahan hati, dan kita akui bahwa orang itu rendah hati. Namun benarkah demikian? Setelah Alkitab dengan tegas memanggil kita supaya memang kita harus rendah hati, tetapi kerendahan hati yang sejati itu sangat berbeda dengan perasaan rendah diri. Dan jika kita salah memahami ini, akan berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan dan juga kepada pelayanan yang Allah percayakan kepada kita. Saudara sekalian, sebelum kita mengenal apa itu rendah hati, pertama-tama kita perlu mengenali apa itu rendah diri. Rendah diri adalah kondisi di mana seseorang itu memiliki gambaran diri yang negatif secara berlebihan, di mana ia merasa tidak berharga, tidak layak, tidak mampu, dan tidak dicintai, bukan karena kebenaran Allah, melainkan karena luka batin, trauma, penolakan, atau perbandingan diri dengan orang lain. Mungkin itu berasal dari luka masa kecil, kata-kata merusak dari orang tua atau teman-temannya, kegagalan yang belum diselesaikan. Dan biasanya saudara, orang yang rendah diri ini menyabotase diri sendiri, terus-menerus meminta maaf atas keberadaan dirinya, menolak pujian, takut gagal hingga tidak mau mencoba atau melakukan sesuatu, dan menganggap diri terus tidak layak dicintai. Bahayanya adalah dalam konteks rohani, ini bisa membuat ia menolak kasih Allah sekalipun ia sudah di dalam gereja, menolak panggilan pelayanan, dan hidup jauh di bawah apa yang Allah rencanakan. Setelah maka bisa dikatakan rendah diri yaitu memfokuskan pada kekurangan diri sendiri, selalu dibungkus dengan kata-kata aku tidak layak, aku tidak layak melakukan itu, aku tidak bisa apa-apa. Rendah diri pada akhirnya saudara sekalian bukanlah kerendahan hati. Rendah diri adalah bentuk keangkuhan yang terbalik, terlalu berfokus pada diri sendiri. Hanya saja itu dari sisi yang negatifnya. Kesombongan dan rendah diri adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya membuat kita terlalu sibuk memikirkan diri kita sendiri sehingga lupa memandang kepada Tuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa rendah diri bukan lawan dari kesombongan. Keduanya sama-sama berfokus pada diri sendiri. Sedangkan rendah hati itu apa? Rendah hati itu adalah kebajikan yang lahir karena kebenaran, yang lahir dari kebenaran. Kebenaran tentang siapa Allah dan siapa kita di hadapan Allah itu. Bukan fantasi negatif tentang diri kita sendiri, melainkan realita yang jernih dan jujur tentang kehidupan kita. Rendah hati ini tidak berarti meremehkan diri, melainkan menempatkan diri pada posisi yang tepat di hadapan Allah dan sesama kita. Firman Tuhan berkata di dalam Matius yang barusan kita baca tadi, Matius pasal 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus berkata kepada kita, belajar padaku, belajar darinya, karena ia memang lemah lembut, ia rendah hati. Yesus bukan rendah diri, tetapi rendah hati karena kasihnya kepada kita. Ia rela, ia mengosongkan dirinya karena ia mengasihi kita. Saudara, bayangkan seorang penulis ketika menciptakan lukisan yang indah, tetapi lukisan itu berkata kepadanya, aku jelek, aku sampah, tidak layak, tidak berguna. Pertanyaannya adalah, apakah pelukis itu akan senang dengan pernyataan itu? Tentu pasti tidak. Itu justru menyakiti hati pelukisnya. Demikian juga dengan kita, menghina diri sendiri sama dengan meragukan karya tangan Sang Pencipta kita, yang menciptakan kita dengan dahsyat, dengan ajaib, dan hampir sama dengan Allah. Saudara sekalian, saya mengajak setiap jemaat GP Kris Pangkal Pinang, marilah kita belajar rendah hati, bukan rendah diri, dengan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, kenali identitas kita di dalam Kristus. Kerendahan hati yang sejati dimulai dari pengenalan, mengetahui dengan pasti siapa kita bagi Allah, bukan dari mengaburkan identitas kita itu sendiri. Kedua, alihkan fokus dari diri sendiri kepada Allah. Mari kita tanyakan setiap hari, apa yang Allah mau kerjakan melalui saya hari ini? Bukan karena aku cukup baik. Maka kita memberikan fokus kita kepada Allah secara alami akan menghasilkan kerendahan hati, karena kita menyadari betapa besarnya Dia dan betapa kita bergantung kepadanya. Yang ketiga, terima pujian dengan benar. Belajarlah menerima pujian dengan mengalihkan kemuliaan kepada Allah, bukan menolak atau menyangkali pujian itu. Berkatalah benar dengan mengatakan demikian, semua karena Tuhan, bukan mengatakan demikian, itu bukan apa-apa. Keempat, saudara, bertumbuhlah dalam disiplin rohani. Doa, membaca firman Tuhan, dan persekutuan jemaat adalah sarana utama yang Allah sediakan untuk membentuk karakter kerendahan hati di dalam diri kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenali diri kita dengan benar. Saudara, sebagai kesimpulan, rendah hati yang sejati bukanlah berpura-pura kita tidak memiliki talenta. Rendah hati adalah mengakui bahwa kita memiliki karunia, talenta yang hebat yang Allah berikan, namun menyadari semua itu adalah titipan anugerah Tuhan semata bagi kita. Itu bukan hasil kerja keras kita sendiri. Rendah hati bukan berarti memikirkan diri sendiri lebih kecil, tetapi memikirkan diri sendiri lebih sedikit. Saudara, rendah hati yang sejati adalah paradoks yang indah. Semakin kita tahu betapa besarnya Allah, semakin kita tahu betapa kecilnya kita. Namun justru karena kasih-Nya kita menjadi berharga, kita menjadi orang-orang yang dikasihi dan diperlengkapi untuk melayani. Kiranya firman Tuhan hari ini yang kita dengar menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, bukan pribadi-pribadi yang minder atau rendah diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.